Yoriichi Tsugikuni berasal dari klan Tsugikune, saudara kembar dari Michikatsu Tsugikune. Yoriichi Tsugikuni adalah saudara kembar dari Michikatsu Tsugikune. Dia terlahir di klan Tsugikune. Yoriichi terlahir di masa di mana anak kembar dianggap sebagai pertanda buruk. Ayah Yoriichi bahkan hampir membunuh Yoriichi, namun ibu Yoriichi menghentikan itu. Yoriichi Tsugikuni adalah sosok yang sejak kecil sudah sangat kuat. Yoriichi Tsugikuni adalah anak yang terlahir genius. Di masa lalu, anak buah ayah Yoriichi pernah memberikan pedang bambu setelah melihat Yoriichi mengamati latihan Michikatsu. Michikatsu tidak pernah bisa mendaratkan serangan ke tubuh pria itu. Yoriichi, dia dengan sangat mudah mampu mengalahkan pria itu. Kemudian, Michikatsu menyadari kalau bagi Yoriichi kecil, tubuh manusia itu transparan. Sementara sosok seperti Tanjiro butuh waktu untuk bisa mengakses dunia transparan. Yoriichi sudah memiliki teknik itu sejak kecil. Bahkan karena itu, dia sering memeluk sisi kiri tubuh ibunya. Karena bagian kiri tubuh ibunya yang menderita. Di masa tua pun Yoriichi masih sangat kuat. Yoriichi tua hampir membunuh Kokushibo Michikatsu yang jadi iblis. Meski saat itu Yoriichi sudah hampir mati. Penemu pernapasan matahari dan akar dari berbagai jenis teknik pernapasan, Yoriichi adalah kreator dari pernapasan matahari yang kemudian diturunkan di keluarga Kamado. Sebagai Hinokami Kagura, Yoriichi di masa lalu selalu siap mengajarkan siapapun teknik pedang dan teknik pernapasan. Dan namun kilas balik Michikatsu di bab 178 mengatakan tidak ada yang bisa mengimbanginya. Bahkan Michikatsu, saudara kembar Yoriichi, mengaku dirinya tidak bisa menggunakan pernapasan matahari. Jadi Yoriichi mengganti teknik pernapasan yang ia latih, menyesuaikan dengan kemampuan dari setiap orang yang ia ajari. Dari situlah teknik pernapasan Kimetsu no Yaiba bercabang. Orang yang hampir mengalahkan Muzan sendirian, prestasi terbesar Yoriichi adalah hampir mengalahkan Muzan sendirian, sementara dirinya sendiri tak terluka. Dia menggunakan teknik ke-13 pernapasan matahari untuk melukai parah Muzan. Namun sayangnya Muzan bisa melarikan diri. Muzan memecah diri menjadi 1.800 bagian. Yoriichi mampu memotong 1.500 bagian, tapi masih ada yang lolos. Prestasi ini begitu luar biasa, karena pada akhirnya tidak ada yang bisa mengulangi aksi ini. Bahkan Tanjiro dan para pilar di latar waktu utama Kimetsu no Yaiba pun harus mengeroyok Muzan. Itu pun Tanjiro dan kawan-kawan semua terluka, dan beberapa pilar mati. Seorang legenda yang terlupakan. Sosok seperti Yoriichi seharusnya menjadi legenda di Korps Pembasmi Iblis, namun di era Tanjiro dia seperti terlupakan. Di bab 187, terungkap, kalau dia dinilai melakukan 3 kesalahan besar, Michikatsu menjadi iblis, Yoriichi gagal membunuh Muzan, dan dia membiarkan Tamayo lari. Itu membuat Yoriichi didepak dari Korps Pembasmi Iblis. Tampaknya ini faktor kenapa dia seperti terlupakan di era Tanjiro. Yoriichi menyerahkan antingnya ke Sumiyoshi, dan Sumiyoshi pun mewariskan anting-anting Hinokami Kagura ke keturunannya. Di bab 192, diperlihatkan kalau di masa lalu Yoriichi menyerahkan anting-antingnya ke Sumiyoshi, leluhur Tanjiro. Selain itu, di bab itu juga kita diperlihatkan Sumiyoshi mengamati gerakan pedang Yoriichi. Menurut narasi Tanjiro, Sumiyoshi mengingat semua gerakan Yoriichi tanpa ada yang kurang. Saat Yoriichi hendak pergi, Sumiyoshi lalu berjanji dia akan menurunkan pernapasan matahari dan juga anting-anting Yoriichi. Anting-anting dan pernapasan matahari memang kemudian turun-temurun diwariskan, hingga mencapai Tanjiro Kamado ayah Tanjiro dan kemudian mencapai Tanjiro. Yoriichi tipe Zero. Yoriichi tipe Zero adalah boneka yang ada di desa pembuat pedang. Boneka tempur ini dibangun oleh leluhur Kotetsu sejak era Sengoku. Era Sengoku sudah berlalu 300 tahun lebih di latar waktu Kimetsu no Yaiba. Model Yoriichi tipe Zero adalah Yoriichi Tsugikune. Uniknya, Yoriichi tipe Zero memiliki 6 lengan. Menurut ayah Kotetsu, boneka itu harus dibuat dengan 6 lengan, karena kalau tidak, mereka tidak bisa meniru gerakan dari ahli pedang yang dijadikan model. Gila memang, boneka Yoriichi harus dibuat dengan 6 lengan untuk meniru gerakannya, saking dahsyatnya gerakan Yoriichi yang asli. Nah, itu penjelasan siapa Yoriichi Demon Slayer yang merupakan pembasmi iblis.